Bayangin guys, interpretasinya ada ibu-ibu di depan, baru Pak Jokowi do. Kembali lagi di channel Bang Kurcaci. Hari ini kita akan membahas topik hangat tentang penangkapan dan jadinya tersangka Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Nah, kasus ini berawal dari ungkapan KPK yang dilakukan oleh Pak Setio Budianto, menyatakan juga di sini Pak Setio bilang ini sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir dari kasus pengembangan Harun Masiku, yang dimana kasus ini sebenarnya terkait suap agar mempermudah Harun Masiku menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan 1. Nah, apa hubungannya dengan Pak Hasto? Jadi Pak Hasto ini diduga memiliki peran sebagai yang menyediakan uang suap secara pribadi untuk menyogok atau menyuap Pak Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU saat itu. Selain peran memberikan suap berupa uang, Pak Hasto ini juga memberikan arahan kepada Harun Masiku untuk melarikan diri ketika akan dilakukan tangkap tangan oleh KPK. Dari penetapan tersangka ini, Pak Hasto memberikan video pernyataan yang mengatakan bahwa dia menghormati keputusan KPK dan PDIP menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto menyampaikan bahwa ini memang resiko dia sebagai politikus yang mengkritik kekuasaan pada saat ini. Penetapan Pak Hasto ini sebagai tersangka kasus suap ini merupakan sebenarnya komitmen KPK untuk memberantas korupsi. Namun masyarakat banyak yang mengaitkan hubungan kasus ini dengan Pak Jokowi. Tahu di mana Pak Jokowi ini sedang menonton ibu-ibu bernyanyi. Dalam konteks politik, beberapa mengomentari terdapat elemen yang saling terkait antara peristiwa Jokowi menonton ibu-ibu bernyanyi dengan penetapan Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Nah, kawan-kawan kerja, jika diperhatikan banyak yang menginterpretasikan gestur Pak Jokowi ini dalam video itu adalah sebagai sindiran atau komentar terhadap situasi politik yang sudah berlangsung, termasuk penetapan Hasto sebagai tersangka. Bayangin guys, interpretasinya ada ibu-ibu di depan, baru Pak Jokowi do. Seolah-olah seperti ingin menjatuhkan seseorang. Nah, gimana guys pendapat kalian dari itu? Memang sih, ini cuma cocok logi, tapi emang agak aneh sedikit. Interpretasi gestur tersebut juga mendorong dinamika di media sosial yang memperlihatkan ketika pemecatan Jokowi ada langsung berita tentang penetapan tersangka Pak Hasto Kristianto. Walaupun ini cuma cocok logi, banyak yang meyakini bahwa inilah yang terjadi di balik layar. Hubungan peristiwa antara kedua cocok logi tersebut merupakan cerminan ketegangan yang ada antara Jokowi dan PDIP. Setelah pemecatan Jokowi dari partai, hubungan antara keduanya semakin memburuk dan situasi ini menciptakan spekulasi tentang dinamika kekuasaan di dalam partai. Nah, dari dinamika tersebut tuh rame banget tuh media, bahkan netizen juga rame, entah itu di Instagram, X, TikTok, dan segala macam. Nah, penilaian dari Bang Kurcaci adalah ini merupakan prinsip The Art of War yang menekankan pentingnya mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan serta menggunakan informasi tersebut untuk merancang taktik yang efektif. Nah, dari prinsip Art of War ini, kawan-kawan pasti akan mengerti dinamika politik kita saat ini, yaitu seperti dalam banyak kasus, kelemahan lawan ini disimpan untuk digunakan sebagai senjata dalam pertempuran politik. Informasi ini dapat berupa skandal, kesalahan masa lalu, atau tidak konsistenan dalam kebijakan yang dapat merusak kredibilitas lawan ketika disorot pada waktu yang strategis. Nah, dari sini kan ketahuan nih, sebenarnya kan mereka ini awalnya satu kubu ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah tahu kelemahan masing-masing. Hal ini juga dibuktikan, dibalas langsung oleh Ibu Koni yang mana masih di Rusia. Ini videonya. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita tuh jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur, tapi begini, buat saya tuh aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya tuh juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022?
Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, ya Sandra Dewi yang menjadi mengulik apa ya kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu? Menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya tuh rakyat bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong tuh, saya yang ngasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi saya ngomong? Sip. Nah, dari video tersebut kelihatan kan sebenarnya Ibu Koni ini kan dulu kubunya Pak Jokowi, bahkan bisa dianggap orang dalamnya lah. Jadi seolah-olah memang sudah tahu kelemahan Pak Jokowi. Makanya The Art of War ini sangat sering dipakai oleh politikus untuk memegang kartu as lawan. Makanya nggak salah juga sih netizen kasih cocok logi segala macam, kayak gitu konsep prinsip of war itu, yang mana penggunaan timingnya itu harus tepat dan memang digunakan untuk manipulasi opini publik. Menurut Bang Kurcaci, The Art of War ini emang sering dipakai oleh politikus di Indonesia, yang dimana memanfaatkan kelemahan lawan, yang dimana orang berpikir Pak Jokowi ini sakit hati dan memegang kartu as sebenarnya orang PDIP secara dalam. Ternyata yang dipegang adalah langsung sekjen PDIP-nya sendiri. Nah, karena PDIP-nya ini dulunya sebenarnya sama-sama dalam satu kubu Pak Jokowi, juga pasti tahu kelemahan Pak Jokowi. Makanya Ibu Koni yang dari Rusia ini juga langsung menyerang kubu tersebut. Nah, dari video tadi kan kelihatan tuh, seolah-olah ada dokumen penting yang memang sudah memegang kelemahan salah satu kubu. Memang The Art of War ini intinya adalah bagaimana cara kita memanipulasi opini publik dengan menggunakan kelemahan lawan kita. Kawan-kawan kerdil, jangan heran sebenarnya di media sosial itu ada buzzer mereka masing-masing. Nah, kebanyakan memang itu sebenarnya yang diungkapkan di media sosial adalah rahasia umum yang dipegang oleh masing-masing kubu, cuma dimainkan di media sosial. Kalau mereka ungkapkan secara langsung, mereka pasti kena yang namanya UU ITE atau diserang langsung secara frontal juga. Nah, maka itu kawan-kawan kerdil, kita harus smart menanggapin. Jangan terpancing ikut-ikutan menyindir dan segala macam. Itu sebenarnya semuanya permainan mereka untuk memanipulasi opini kita. Memang saat ini banyak pilar kekuatan politik di Indonesia. Namun penggunaan The Art of War ini memiliki beberapa resiko, yaitu sering terjadinya perpecahan, keributan karena pengungkapan informasi yang asal-asalan dari pihak lawan maupun pihak penggunanya. Secara keseluruhan tergantung bagaimana informasi itu diungkapkan ke publik dan bagaimana publik merespon informasi tersebut. Menurut Abang Kurcaci, situasi ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara Jokowi dan PDIP, serta bagaimana partai-partai politik lainnya merespon dinamika ini. Atau sebenarnya kasus ini sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa antara Pak Jokowi dan PDIP, hanya betul-betul murni kasus suap-menyuap dan kasus korupsi. Menurut kawan-kawan kerdil, bagaimana kasus ini?
apakah ini ada hubungannya atau tidak, atau ini hanya memang sekedar kasus suap biasa. Abang Kurcaci menyarankan kita harus melihat secara objektif dari kasus ini, karena jangan sampai kita sangat mudah opininya itu diperjualbelikan oleh mereka. Maka dari itu jangan lupa like, subscribe, and comment.